Shalom teman-teman, selamat pagi. Kembali kita berkumpul di persekutuan doa pada pagi hari ini. Pada hari ini ada spesial yaitu Ibu Melva yang akan membawakan materi untuk kita. Dan tadi lagu juga dari Ibu Melva juga mungkin bisa dijelasin artinya juga ya, mungkin dielaborasi. Lagunya bagus ya, lagunya bagus. Dan kita doakan juga semua untuk proses ini ya. Dan waktu dan tempat saya serahkan kepada Bu Melva ya. Baik, terima kasih Pak Jeffrey. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Terima Shalom. terima kasih juga diberikan kesempatan. Walaupun saya waktu dihubungin oleh Ibu Yulia kaget juga ya, tapi kita kan berbagi berbagi ya, sharing firman Tuhan apa yang kita alami, dan sharing ini pun nanti apa yang saya alami, kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami itu yang akan saya sharingkan juga. Dan kalau soal lagunya nanti mungkin ada di pertengahan nanti ya, mungkin sedikit akan saya jelaskan juga. Dan sebelum kita memulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sangat mengucap syukur untuk kasih setiamu. Benar Tuhan, kuasamu tidak terbatas. Kami yang terbatas ini yang selalu haus dan rindu akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang tidak terbatas mengurapi kami, menyertai kami, sehingga firman-Mu senantiasa hidup dalam hidup kami. Kami dituntun terus untuk percaya akan Engkau ya Tuhan, untuk mempercayakan Engkau juga dalam setiap problem kehidupan kami. Karena kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas dan jalan-Mu tidak terselami oleh kami. Dan pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam keterbatasan dan kelemahan juga Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, menuntun dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Setiap perkataan dari mulut bibir hamba-Mu itu semua kiranya seturut dengan kehendak Tuhan, berkenan di hadapan-Mu. Berkati juga Tuhan komunikasi kami melalui jaringan kami agar boleh berfungsi dengan baik. Rekan-rekan juga yang kiranya juga boleh bergabung bersama kami, walaupun mungkin dalam sambil bekerja atau mungkin apapun aktivitas, tapi ketika kami menyediakan waktu untuk duduk di bawah kaki-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan sedang memberikan firman yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Eh, Hari ini saya membawakan perikop orang yang buta sejak lahir yang diambil dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 7. Perikopnya sendiri sebenarnya cukup panjang sampai 41. Nanti rekan-rekan boleh membacanya seluruhnya, tetapi saya akan baca dari ayat 1 sampai ayat 7. Yohanes 9 ayat 1 sampai 7. Teman-teman boleh buka Alkitabnya. Saya akan bacakan dari TB2 ya. Saya bacakan, orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, dia sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam ketika tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia ini, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan teman-teman, dalam kondisi kita ya saat ini, baik itu sebagai penyintas, sebagai caregiver juga, stigma yang masih sering kita dengar itu adalah biasanya yang kita dengar itu yang kita alami karena dosa, karena ada sesuatu kesalahan yang kita lakukan, atau karena kita kurang iman dan sebagainya. Sebenarnya kenapa saya ambil perikop ini juga karena saya juga pernah mempertanyakan ini di dalam
diri saya, dan pada saat itu saya masih SMA sebenarnya. Jadi mungkin saya akan sedikit kilas dulu ya. Jadi saya punya kakak yang nomor 2 yang mengalami keterbatasan atau keterbelakangan intelektual dan mental juga. Setiap harinya itu kondisinya ya dia suka marah-marah, ngamuk, kalau udah marah-marah itu ya suka membahayakan diri kamilah ya, terutama mama saya yang sering dia, membahayakan keselamatan kami lah. Puji Tuhan kami tidak kenapa-kenapa karena bertahun-tahun itu kami alami. Sampai suatu ketika di rumah itu ada acara lah ya, dan tamu banyak, tapi bukan acara resmi sih. Terus kakakku entah kenapa marah besar waktu itu, padahal udah berusaha kita tenangin kan, kalau ada tamu, "Kak, nanti nggak usah keluar ya," gitu kan. Tapi waktu itu ternyata kakakku ngamuk, marah, dan tamu-tamu itu akhirnya keluar rumah karena takut kan, karena apa yang ada dilempar gitu segala macam. Mamaku waktu itu syok dan kaget, tapi marah-marah juga, emosi juga, dan kakak dan adikku yang dimarahin waktu itu. Saya lihat adikku dimarah-marahin, nangis, saya yang nangis, tapi dalam hati sambil iniin sayur lah waktu itu. Aku bilang begini, "Tuhan, apa salah mamaku? Apa salah salah bapakku? Mamaku baik, bapakku baik, tapi kenapa ini terjadi dalam keluargaku? Sampai kapan kami menderita begini?" Bla 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 lah gitu ya. Pola pikir seorang anak masih SMA pada waktu itu. Dan, singkat cerita, walaupun saya sering sekali, ya membaca perikop ini nggak terlalu gimana ya, kadang berlalu aja begitu kan, mmm, sampai akhirnya, seperti perikop tadi kita sudah baca kan Yesus menjawabnya kepada murid-muridnya, Yesus jawab, "Bukan dia yang salah, bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam melalui kejadian kehidupan dia." Nah, kita juga sering mengalami titik terendah, makanya saya juga, memilih lagu itu, sering sekali kita merasa berada di titik terendah. Bahkan mungkin selesai titik terendah, selesai kita mengalami anugerah Tuhan, berikutnya juga mengalami sesuatu, kita pun berada di titik terendah juga. Jadi selalu ada masalah demi masalah, tapi Tuhan selalu menguatkan dan juga memberikan kita kekuatan untuk melewatinya. Nah, di dalam titik terendah itu mungkin kita kayak nggak melihat cahaya ya, nggak melihat ada terang. Kayak saya dulu sering banget waktu kecil bilangnya, "Tuhan sampai kapan ini? Sampai kapan?" Gitu ya. Dan itu membuat, masa remaja saya, ada sesuatu inilah ya, pasti berpengaruh. Tapi kita kan pengennya instan. Kita maunya seperti ya Tuhan Yesus yang menculikkan mata orang ini langsung sembuh gitu kan. Tapi ketika menghadapi masalah yang tidak mudah untuk dilewati, kita sering sekali lemah dan kita merasa bahwa nggak kelihatan pertolongan Tuhan. Dan tapi di satu sisi janji Tuhan kepada kita bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita umatnya sendirian menanggung semua pergumulan-pergumulan hidup kita. Nah, pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Mujizat Tuhan yang sangat besar yang kami rasakan itu adalah saat jadi saya sudah kuliah nih, di Palembang, mungkin semester tingkat 2 atau tingkat berapa lah itu ya, saya juga lupa. Jadi mama waktu itu bilang, "Kakak udah tinggal di asrama." Waktu itu sempat saya bilang, "Ah, mama bohong," gitu kan, karena kan selalu kepikiran mama disakiti lah atau apa gitu. "Enggak, mama, kakakmu sekarang udah di asrama." Jadi singkat cerita, ada hamba Tuhan yang tidak begitu jauh dari rumah, mereka ada pengabaran Injil begitu. Jadi hamba Tuhan ini suka berkeliling dari rumah ke rumah, kemudian datang ke tempat mama dan mama terbuka semuanya ya, bahwa mama punya, kami punya kakak yang mengalami, kondisi GKM lah. Dan hamba Tuhan ini bilang, "Gimana kalau Kakak nginep atau di asrama aja?" Waktu itu kan mama bilang, "Gimana mau belajar Alkitab, kondisinya begini," gitu. "Ah, nggak apa-apa, bawa aja," gitu. Jadi kakak saya dibawa, jadi tinggal di sana.
sampai bisa 2-3 tahun kalau nggak salah itu. Dan puji Tuhan, sejak saat itu kakak saya nggak pernah marah-marah. Bahkan ketika kakak saya kembali lagi ke rumah karena hamba Tuhan itu kan pindah ke luar kota, waktu itu juga ngomong, apa saya bawa kakak, tapi mama bilang, makasih untuk semua hal yang sudah dilakukan, tapi kakak ingin kakak dengan kami. Dan sejak itu nggak pernah marah-marah lagi. Sebenarnya dari hal ini bukan masalah mujizatnya itu yang ingin saya sampaikan juga ya Bapak Ibu. Tapi bagaimana sejak kejadian itu membuka mata rohani kami, terutama mama, karena pada saat itu ya Bapak Ibu dan teman-teman, tapi jangan ditiru ya. Mama itu dulu kalau dengar ada satu, oh ini bawa orang pintar, ini ada yang begini. Oh itu mama saya rajin banget itu cepat-cepat pergi ke sana gitu ya. Yang ada hasilnya adalah apa ya? Bukannya sehat, bukannya pulih, tapi malah makin makin nggak bener lah. Karena kan sebenarnya kan otak saraf kan harusnya kan diobatin. Pada zaman dulu edukasi keluarga kami belum begitu tahu, kondisi keluarga kami juga bukan keluarga yang ya se semampunya lah ya. Dan Bapak juga kerja di luar kota, Mama pun tidak terbuka hal ini sama sama Bapak bagaimana perkembangan kakakku. Yang aku lihat adalah peristiwa ini membuat kami semua benar-benar bersandar kepada Tuhan. Mama pun tidak pernah lagi eh, eh, semakin rajin, semakin intim dengan Tuhan. Saya sering mendengar Mama berdoa eh, pagi-pagi benar, dan itu membuat kami semuanya sangat-sangat mencari Tuhan. Bukan lagi mencari berkat Tuhan, tetapi benar-benar mencari Tuhan. Jadi sangat luar biasa bagaimana pertolongan Tuhan di saat kami merasa kayaknya udah nggak ada jalan keluar. Tapi ternyata Tuhan berikan jalan keluar yang tidak kami sangka-sangka sebenarnya. Tidak kami ekspektasi, tidak ada sampai ke situ. Kemudian Bapak Ibu, tahun 2009, kakak saya yang nomor 2 itu terdiagnosa skizofrenia. Sebenarnya mengalami skizofrenia, diagnosa skizofrenia itu setelah saya bawa kakak ke Jakarta rehabilitasi lah ya, di yayasan Dolos waktu itu. Nah, tahun 2009 kakakku ini sudah relapse selama 3 kali. Jadi ini juga untuk edukasi teman-teman juga dan juga caregiver ya, bahwa ketika kakakku waktu itu sudah dianggap sembuh, nggak minum obat. Nah, 6 bulan kemudian relapse. Minum obat lagi, dianggap sudah sembuh, nggak minum obat. Yang tadinya 6 bulan kambuh, sekarang jadi 4 bulan. Minum sembuh, menurutnya ya sembuh ya. Nggak minum obat lagi, yang tadinya 4 bulan, 6 bulan, 4 bulan, jadi 2 bulan, langsung relapse. 1 atau 2 bulan lah gitu ya, saya juga lupa-lupa ingat gitu ya. Dan akhirnya itu yang membuat saya bawa ke Jakarta dan rehabilitasi dan edukasi buat saya juga. Dokter bilang begini waktu itu, kalau dari awal kakak dibawa berobat dan patuh sama dokter, ini sebenarnya bisa putus obat. Tapi karena sudah 3 kali relapse, ya sampai seumur hidup. Jadi buat pengetahuan aja, saya juga dapat edukasi kan dari dokter, dari psikiater. Jadi kalau misalnya kita relapse sekali, itu pada saat pertama sekali minum obat sampai dokter kasih tahu ini udah bisa putus atau dosisnya dikurangi sampai dokter bilang putus, itu mungkin bisa nggak pakai obat lagi gitu ya, hanya kontrol emosi. Kalau sudah mulai nggak nyaman ke psikiater. Tapi kalau sudah relapse lagi, katanya bisa jadi 5 tahun minum obat. Nah, kalau relapse lagi bisa 10 atau seumur hidup. Jadi saya udah dibilang sama dokter, psikiater, seumur hidup. Ya saya besarkan kakak saya. Nggak apa-apa kak, saya aja minum vitamin setiap hari. Ada juga kok orang yang kolesterol, diabetes setiap hari gitu ya. Nah, puji Tuhan dengan edukasi-edukasi tersebut, ya kakak ya pulih, tapi masih terus minum obat sampai seumur hidup lah kata dokter. Nah, dari sini saya bisa melihat bahwa Tuhan itu sangat favornya Tuhan dalam kehidupan kami itu luar biasa. Walaupun up and down di dalam
pengobatan, sering juga kambuh, bukan kambuh ya, tapi mengalami masa-masa titik terendah, tidak bisa beraktivitas, merasa malu untuk keluar rumah, merasa nggak bisa ngapa-ngapain, tapi selalu ada anugerah Tuhan yang kami rasakan. Kakak pun saya bawa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, dan sampai saat ini puji Tuhan, kakakku juga udah bisa bekerja, bekerja di apa namanya, bantu usaha keluarga lah ya, saudara sepupu. Nah, dari sini saya bisa melihat ya Bapak Ibu, teman-teman, ketika kita ada suatu pergumulan, ada masalah dalam kehidupan kita, kita jangan cepat-cepat menyalahkan atau menghakimi orang. Kita jangan menyalahkan diri sendiri juga, bahwa ada sesuatu hal di dalam diri kita yang karena dosa, karena aku nggak layak di hadapan Tuhan, berdosa atau seperti apa, kita jangan cepat-cepat menghakimi diri sendiri atau menghakimi orang, menyalahkan orang, tapi kita percaya bahwa di balik ini ada rancangan Tuhan. Roma 8 ayat 28 kan bilang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Tuhan. Kita dikasihi Tuhan, dan lagu itu tadi bilang begini, ku kagumi caramu mencintaiku. Kalau dibilang kita mengagumi cara Tuhan mencintai kita lewat pergumulan, kadang-kadang kita berpikir ya, apaan mencintai kok lewat pergumulan? Kalau mencintai itu kan kayak Valentine dikasih coklat, kalau Valentine dikasih bunga, ini kok penderitaan yang dikasih gitu ya. Tapi ternyata itulah cara Tuhan mencintai kita. Tuhan nggak mencintai kita dengan cara-cara yang karena sebagai anak-anak Tuhan, kita dikasihi dan dihajar kan, maksudnya diajar, diberikan hal yang menurut Tuhan ini yang akan membuat kita terus mengandalkan Tuhan. Ini akan membuat kita terus berpegangan dengan Tuhan. Nah, satu hal yang kita bisa lakukan adalah memang ada kelemahan dalam diri kita atau siapapun itu, tapi kita jangan berfokus terhadap kelemahan itu. Kita fokus terhadap kuasa Tuhan yang besar. Kelemahan itu justru membuat kita kuat, dan Tuhan bilang di 2 Korintus ya, ini saya ada catat juga, sebentar ya, 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, "Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Kalau kita semuanya apa-apa, kuliah cum laude, juara nomor 1, ranking 1, mungkin kita ngerasa itu semua karena kehebatan kita, karena kekuatan kita, karena otak kita. Tetapi ketika kita di dalam kelemahan dan keterbatasan, di dalam ketidakberdayaan kita berserah kepada Tuhan, kuasa Tuhan itu benar-benar bekerja atas diri kita. Dan tentu saja itu semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk kehebatan kita. Kita bisa menjadi berkat. Beberapa teman-teman juga kan sudah ada yang menulis kisah hidupnya, Pak Jeffrey, Ega, ada lagi beberapa kisah hidupnya menjadi suatu hal yang dipakai Tuhan untuk melihat kuasa Tuhan dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan. Sehingga benar-benar kita dituntun Tuhan tidak pernah mengalami atau menjalani kehidupan kita ini seorang diri. Kita janji Tuhan kepada kita, di dalam Ibrani 13 ayat 5, aku sekali-sekali tidak akan mengabaikan engkau. Dan aku kalau di TB2 mengabaikan ya, kalau di TB ini yang lama meninggalkan atau membiarkan kalau nggak salah. Dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Tuhan tahu apa yang kita alami. Tuhan Immanuel yang selalu menyertai, dan juga kita bersandar kepada Tuhan, jangan bersandar atas kekuatan kita sendiri, jangan bersandar atas pengertian kita. Terkadang kan kita diberikan kepintaran sama Tuhan, kita merasa bahwa menurut ilmu begini, begini, begini. Kita akhirnya tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau, tapi kita bersandar atas pengertian kita sendiri. Jadi dari sini saya bisa ngambil beberapa hal ya dari
bagaimana anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Kita tidak pernah dibiarkannya sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Artinya kita lakukan bagian kita, tapi selebihnya kita juga berserah kepada Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Bagian kita apa? Kalau kita mungkin sebagai penyintas yang memang GKM yang dokter bilang minum obat, ya minum obat dengan teratur, jangan sampai putus obat ya. Kemudian kita juga ikut terus bertumbuh di dalam Tuhan, menjalin relasi dengan Tuhan. Seperti saat ini kita punya support system, bersyukur Pak Jeffrey Lim memfasilitasi kita, Ibu Yulia, Ibu Firda, mengajak kita untuk bergabung dalam persekutuan doa ini. Apapun firman Tuhan nggak pernah kembali sia-sia, selalu akan menguatkan kita. Kalau kita makan jasmani membuat kita sehat, virus tidak gampang menyerang kita, tapi kalau rohani kita kasih makanan, baca Alkitab, dengar firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, worship, apapun itu, memang kita tidak serta-merta diberikan jalan keluar atau permasalahan kita diangkat, tapi Tuhan beri kita kekuatan untuk melewatinya. Pasti ada up and down dalam kehidupan kita ketika kita menjalani pergumulan kita. Tapi dengan kita terus bersandar kepada Tuhan, kita akan terus diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dan dengan support system kita saat ini pun, kita saling mendoakan satu sama lain, kita juga bisa memahami kondisi-kondisi teman. Kalau mungkin kita berteman dengan di luar sana yang tidak mengerti, mungkin kita mengalami hal yang tidak menyenangkan ya, tapi dengan di sini kita memahami, kita beri kekuatan, kita motivasi, sehingga kalau sedang sedih jangan lama-lama sedihnya, bangkit. Kita tidak sendirian, ada teman-teman yang saling mendoakan dan saling menolong kita dalam doa, dan itu adalah kekuatan kita semuanya. Kemarin saya sudah lihat juga podcastnya Pak Jeffrey bersama GMCC podcast, itu sangat memberkati, sangat luar biasa. Mungkin waktu pertama-tama Pak Jeffrey Lim dengan keluarga mengalami itu semua, belum kelihatan cahayanya, belum kelihatan apa sih maksud Tuhan. Tapi ketika kemarin itu, kita kan udah tahu ya, maksudnya mungkin skopnya PDM persekutuan kita, tapi sekarang skopnya lebih besar. Tapi jangan lihat bahwa itu kebatan kita, tapi kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan benar-benar bekerja atas diri kita semuanya. Pak Jeffrey Lim kemarin sudah bersaksi, dan pekerjaan Tuhan dinyatakan melalui Pak Jeffrey Lim. Dan itu kemuliaan Tuhan yang benar-benar dinyatakan. Begitu juga ya dengan kita semuanya yang ada di sini. Saya pun mengalami up and down dalam mendampingi. Bapak Ibu pun pasti juga mengalami up and down dalam mendampingi. Tapi kembali kita ketika pemuda tadi sembuh dan dia diusirkan, pada saat dia diusir, dia bertemu dengan Yesus. Dan Yesus bilang, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Dia jawab gini, siapakah dia Tuhan? Padahal dia udah menerima kesembuhan, dia pun udah berapi-api ngomong kepada orang-orang ahli Taurat yang tanya jawab sama dia, yang interview terhadap dia, tapi dia jawab, siapakah dia Tuhan gitu. Akulah dia gitu, kata Tuhan Yesus. Dan dia bilang, aku percaya. Seperti mama saya berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi, udah sekarang semuanya Tuhan, nggak lagi mencari-cari kesembuhan, mencari jalan keluar dengan kekuatan manusia, tidak lagi mengandalkan manusia, tapi mengandalkan Tuhan, dan pekerjaan Tuhan boleh dinyatakan melalui pengalaman hidup kita, penderitaan. Mungkin sekarang memang penderitaan ya, tetapi percayalah bahwa suatu hari nanti penderitaan itu diangkat Tuhan, sama seperti seorang yang perempuan yang mengandung 1 tahun, mungkin dia mengalami rasa sakit, tapi begitu melahirkan dia merasa sangat bahagia.
penderitaannya yang kemarin tuh nggak dilihat lagi sebagai penderitaan, tapi dilihat sebagai kemuliaan Tuhan, sebagai kuasa Tuhan yang bekerja atas dirinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Jadi kita terus berharap kepada Tuhan, jangan putus asa. Kita apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Jangan pernah putus asa. Bagian kita lakukan. Selebihnya Tuhan yang akan bekerja. Tetap semangat, kita bangkit, dan terus berpengharapan di dalam Tuhan, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Mungkin itu yang bisa saya bagikan untuk Bapak Ibu, untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Tuhan berkati kita semuanya. Amin.